Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akasa Pratama dari kelas Teknologi Informasi 24A dengan nomor NPM 24313-004. Nah, halo teman-teman. Di video yang singkat ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam matematika diskrit, yaitu tentang kombinatorik. Dan yaitu kayak cabang matematika ini mempelajari penghitungan, penyusunan, dan kombinasi objek. Dalam materi ini, kita akan menggali berbagai konsep dan prinsip dasar yang mendasari kombinatorik, serta aplikasinya dan menyusun objek atau memilih objek dari suatu kumpulan. Sederhananya, kombinatorik itu menjawab pertanyaan seperti ada berapa sih cara kita bisa menyusun, memilih, atau ngelompokin sesuatu. Dalam kombinatorik, ada dua konsep utama yang sering digunakan. Yang pertama itu permutasi urutan penting. Contohnya itu kayak kita menyusun tiga huruf A, B, dan C menjadi ABC, ACB, BAC, dan seterusnya. Jumlahnya kita gunakan rumus N. Nah, ini rumusnya. Yang kedua, kombinasi urutan yang tidak penting. Misalnya memilih dua orang dari tiga siswa, yaitu A, B, dan C. Nah, dia menjadi AB, AC, dan BC. Nah, kita bisa pakai rumus yang ini. Nah, kombinatorik juga berguna dalam banyak bidang, dari menyusun jadwal, membuat sandi, hingga penghitungan peluang dalam statistika dan komputer. Nah, sejarah dan pentingnya kombinatorik. Kombinatorik ini sudah dipelajari dari zaman kuno, dengan kontribusi signifikan dari matematikawan seperti Blaise Pascal, yang dikenal karena segitiga Pascalnya. Pentingnya kombinatorik terletak pada aplikasinya dalam berbagai bidang, termasuk algoritma komputer, teori graf, statistik, dan teori permainan, serta memberikan dasar kuat untuk pemecahan masalah yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kombinatorik memiliki banyak aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, dalam perencanaan acara, kita dapat menggunakan prinsip kombinatorik untuk menentukan jumlah cara mengundang tamu. Dalam analisis data, kombinatorik dapat digunakan untuk menghitung kemungkinan hasil yang berbeda. Selain itu juga, kombinatorik juga membantu dalam pengembangan algoritma dan pemrograman, khususnya di bidang pemrosesan dan juga pengoptimalan. Kombinatorik. Nah, di prinsip dasar kombinatorik, yang pertama itu ada aturan penjumlahan. Aturan ini menyatakan bahwa jika terdapat beberapa peristiwa yang saling eksklusif, jumlah cara untuk melakukan salah satu dari peristiwa tersebut adalah total jumlah cara untuk masing-masing peristiwa. Ini berarti, jika kita memiliki dua cara untuk melakukan satu tugas dan tiga cara untuk melakukan tugas lainnya, maka total cara untuk menyelesaikan salah satu dari dua tugas adalah 5. Lalu selanjutnya ada aturan perkalian. Aturan ini juga digunakan ketika kita ingin menghitung jumlah cara untuk melakukan dua atau lebih peristiwa secara bersamaan. Menurut aturan ini, jika terdapat M cara untuk melakukan satu tindakan dari N cara untuk melakukan tindakan lain, maka total cara untuk melakukan kedua tindakan tersebut adalah M dikali N. Ini sangat berguna dalam situasi di mana pilihan berurutan harus kita ambil. Lalu, ada permutasi dan kombinasi. Permutasi melibatkan pengaturan objek di mana urutan penting. Sementara kombinasi berkaitan dengan pemilihan objek
tanpa memperhatikan urutan. Misalnya, jika kita ingin menghitung berapa banyak cara untuk mengatur 5 buku di rak atau permutasi, kita akan mendapatkan hasil yang berbeda dibandingkan jika kita hanya memilih 2 buku dari 5 atau kombinasi. Pemahaman tentang kedua konsep ini adalah kunci dalam studi kombinatorik. Nah, jadi kesimpulannya, kombinatorik itu adalah cabang yang penting dalam matematika yang memberikan kita dasar kuat untuk analisis dalam berbagai disiplin ilmu. Lalu memahami prinsip dasar seperti aturan penjumlahan, aturan perkalian, serta juga konsep permutasi dan kombinasi dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang lebih kompleks. Mungkin itu saja penjelasannya. Semoga penjelasan singkat saya ini bisa membantu kamu memahami dasar kombinatorik. Jangan lupa, matematika itu seru loh kalau kita tahu caranya. Oh, baiklah, kalau begitu saya akhiri dengan saya, Rizky Akasa Pratama. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.